Bali dikenal sebagai pulau yang kaya akan tradisi dan seni budaya. Dalam kehidupan masyarakatnya, seni hadir melalui gerak, irama, dan berbagai bentuk pertunjukan, terutama seni tari. Dari kekayaan tradisi inilah lahir berbagai tarian Bali, salah satunya tari kebiar duduk. Tari kebiar duduk ini sendiri berkembang di era 1920-an, berkembang di Singaraja. Kenapa kebiar duduk itu berkembang di sana? Karena yang dulunya masyarakat Bali lebih dominan kepada gerak-gerak dari pelegongan yang merupakan pengembangan dari pegambuhan yang kemudian diprim oleh alur cerita yang lebih kepada istana sentris yang kemudian disebut tari legong keraton. Nah, keluar dari pakem-pakem pelegongan ini mungkin keinginan masyarakat daerah itu salah satu kita sebut aja Gede Manik yang selaku pencipta dari kebiar duduk ini mempunyai ide untuk membuat kreativitas atau mengembangkan kreasi dari gerak-gerak tari yang lebih mengarah kepada bagaimana karakteristik masyarakat di Singaraja. Hal ini juga didukung oleh perkembangan alat musik atau gamelan di Singaraja itu memakai gangsel yang memakai paku yang sudah memakai resonator bambu yang ini memungkinkan untuk membuat gending atau iringannya itu yang bersifat keras dan penuh tenaga erotis. Nah, inilah yang kemudian didukung dengan gerak-gerak yang menyesuaikan gerak-gerak itu dengan iringan itu sendiri. Kalau kita melihat ciri-ciri dari tari kebiar duduk ini ya tidak lepas dari pola-pola tari pada umumnya di Bali. Ada agam, ada tanah, ada tangkis, ada tangkep. Tari kebiar duduk ini lebih kepada gerak-gerak pola lantainya, pola bawah, level bawah yang lebih mengutamakan kepada gerak duduk atau mulai dikatakan setengah jongkok, yaitu yang menjadi identitas paling spesifik dalam tari kebiar duduk ini dan mengutamakan pada kekuatan kaki dalam menari. Contoh saja nyerengsek. Nah, ini yang menjadi identitas khas dari kebiar duduk itu dan dihias gerak-gerak nyerengsek itu dihias dengan permainan lancingan atau kancut yang disebut di Bali, bagaimana layaknya seorang remaja yang sedang fitnya gitu ya. Itu yang membuatkan ada pola-pola kekuatan di kaki yang lebih diutamakan dalam tari kebiar duduk ini. Ketika kita melihat dari gerak-gerak yang disampaikan, yang meramu dari tari kebiar duduk ini, maka bisa kita ambil suatu pemaknaan dari kebiar duduk ini adalah untuk menyampaikan sebuah image seorang remaja yang sedang jejaka itu yang mempunyai kecekatan, kelihayan dan power yang sangat tinggi dalam beraktivitas di masyarakat. Tari kebiar duduk sampai saat ini bisa kita bilang dia unik. Kenapa unik? Karena di era itu yang notabene-nya lebih kepada gerak-gerak pelegongan yang lebih mengutamakan kelenturan. Di sini justru didobrak oleh Gede Manik menjadi suatu gerak-gerak yang keras dan bertenaga. Nah, inilah yang menjadikan kebiar duduk ini menjadi suatu tari yang unik. Di era itu cuman Gede Manik yang punya ide seperti itu keluar dari pakem pelegongan. Nah, inilah menjadi uniknya. Kenapa? Karena
tabuhnya yang keras atau iringannya yang keras yang disebut kebiar, dan kemudian kekebiaran, dan kemudian tarinya juga mengikuti irama itu. Dan dari munculnya kebiar duduk ini untuk penyebutan tari-tari kreasi di era itu dan sampai tahun-tahun 40-an, setiap tari itu diberikan istilah kebiar, tidak ada tari. Contoh saja, siapa jadi kebiar gitu, penarinya disebut kebiang atau kebiar atau kebiang gitu. Nah ini kan menjadi suatu yang unik dia dengan munculnya tari kebiar duduk ini untuk memberikan identitas tari yang lain itu dengan istilah tari kebiang gitu. Yang Tiang sendiri selaku praktisi dan juga pemerhati, di era sekarang ini kita perlu lestarikan kebiar duduk ini karena satu, ini menjadi suatu khasana seni tari yang boleh dikatakan sebagai awal terjadinya gerak-gerak tari kreasi yang sekarang ini. Di sisi lain, biar kita tidak kehilangan marwah. Kehilangan marwah, bagaimana sih orang Bali beraktivitas? Bagaimana sih orang Bali menyikapi suatu perkembangan yang terjadi biar tidak hilang. Sekarang mungkin beberapa istilah yang berkembang sekarang, penari tidak tahu istilah-istilah itu, mungkin itu yang menyebabkan tari-tari sekarang itu kehilangan jiwa dia. Lebih kepada penataan gerak. Ya kalau dulu tari-tari yang di era kebiar duduk itu memang betul-betul diperhatikan. Gerak itu memang ada power seledetnya itu bagaimana, dan makna dari gerak itu betul-betul dikuasai oleh seorang penari. Nah itulah menyebabkan kita perlu melestarikan dan perlu mengembangkan kembali bagaimana tari kebiar duduk ini dieksistensi dan dilestarikan di masyarakat.